Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadz harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, Ustadz akan menjelaskan salah satu jenis dongeng, yaitu fabel. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Cerita dalam fabel merupakan kisah fiktif atau tidak nyata. Kisah dalam fabel dikarang oleh penulis untuk memberi pendidikan moral ataupun budi pekerti. Ciri-ciri fabel: 1. Menggunakan tokoh hewan dalam penceritaan. 2. Tema dalam cerita fabel mengusung tentang hubungan sosial. 3. Hewan yang dijadikan sebagai tokoh dapat berbicara dan berperilaku seperti manusia. 4. Menunjukkan penggambaran moral, karakter manusia, pemarah, penipu, penyabar, serta kritik yang biasanya berasal dari kehidupan sosial yang sedang terjadi. 5. Ceritanya pendek. 6. Menggunakan diksi dan kosakata yang mudah dipahami. Bahasa dalam fabel bersifat naratif atau berurutan. 7. Sudut pandang menggunakan orang ketiga. 8. Jalan cerita menggunakan alur maju. 9. Seringkali menggunakan settingan alam terbuka, yaitu berupa hutan, sungai, pepohonan, gunung, dan lain-lain. 10. Mengandung pesan moral untuk pembacanya. Berikut contoh fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Silakan disimak dengan baik. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu, tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu, ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan, dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu,
Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, tikus. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.